Tuli tahun 2020 dek agane ke Jemak nah mumpung ada masih pesanan terus. Kalau gitu Kang, wah dep man gawe den daripada bengong musim corona gini. Nah yang naik tiang tuh kira-kira buriu pemain yang pidan di tahun 2020 kepangat do pada subuh. Yu contoh-contoh lamun perlu nawangnya ajak ke menu ini pegawai Pak Nga nih subuh-subuh jadi termasuk subuh mungkin berhasil yo. Kalau buah penilin ado nih nganggo sambu ado nih nganggo duk ini. Kita dah akhirnya duk ajak sambu kena patuh kan. Hasilnya patuh. Cuman lamun duk sing tadi terlalu tersentuh matahari langsung ya harus ado kene. Nah, istilahnya pendingin. Oh jangan yang masalah tanah untuk penanaman vanili. Kalau menurut Pak Nga malune yo masalah tiang itu biasa-biasa saja, jangan terlalu mewah. Yang penting kan tiang. Ini penting fermentasi di bawah. Sebelum ragu menanam vanili itu kan harus ada fermentasinya, tanah apot, rabuk nanti campur yo model sejenis ten sampi, ten kambing, abu, pesak. Kapan aja bagus tiang lamu fermentasi na jelek meneh. Vanili itu hanya dia numpang lewat naik di tiang, entah tiang pakai hijau, pakai sambu. Yang penting fermentasi di bawah itu bagus, yang jelas pasti berhasil. Di samping itu juga masalah menanam itu tidak boleh terlalu rendah dari tanah asal. Ya maksimal 40 cm lah tingginya. Supaya di dalam keadaan musim hujan itu biar jangan sampai busuk kadang. Contoh seperti Pak Nga tadi, singa ini malu mune mekelon hujan sama sekali, satu batang pun tidak ada yang busuk kadang. Penilinya orang lain kalau yang penanamannya dangkal sekarang hancur dah, busuk dia. Pak Nga itulah teorinya Pak Nga. Tapi dari awal menanam itu kita harus membuat fermentasi terlebih dahulu, kemudian sebelum menanam tiang kita buatkan dulu istilahnya tanah itu biar ada agak tinggi lah, minimal 40 cm dari tanah aslinya tinggi tanah. Kemudian pasang tiang. Setelah masang tiang kan mau nanam bibit, bongkar dulu tanah aslinya itu, ganti dengan fermentasi, baru ditaruh bibit vanilinya, ditaruh sana lagi, ditutup dengan fermentasi itu. Berselang 1,5 bulan aja sudah tinggi dah. Hidup pasti hidup. Kurang lebih 2 tahun dah mulai dah. Kurang lebih kalau vanili itu pasti dia dah mulai berbuah. Ya kurang lebih itulah. Ada tapi tidak semuanya, kadang-kadang kan tahap pertama itu tidak serempak dia berbuah, kemudian di tahap kedua baru dia semuanya bisa. Itu menurut Pak Nga. Misalkan nanti pohonnya subur kayak yang itu yang punyanya Pak Nga itu, kalau tidak salah nanti kalau dia berbuah ya 2 kilo pasti, minimal 1 kilo pasti ya satu tiang. Kalau masalah penghasilan berapa menjual tiang vanili per satu tongkok ini kan tergantung juga karena situasi. Kadang-kadang harga pipa melonjak naik, harga bahan bakunya kan gitu ya. Itu hari itu masuk 200.000 aja dah hariannya sudah cukup dah. Kalau kita jual satu tiang 40.000 per tiang, baik itu yang pakai hijau maupun yang pakai sambu. Kalau yang pakai sambu nanti setelah dia berisi ya vanilinya udah ditanam, tempatnya agak panas sedikit, kuat dia. Tapi kalau untuk lembab paling bagus ini hijau. Pada akhirnya sama hasilnya. Contoh sudah ada seperti ini Pak Nga kan udah buat, udah ada yang bersih pohon vanili.
mana yang hijau mana yang sambuk itu sudah. Makanya kalau hijau itu untuk keawetannya lama dia, kalah sambuk. Dulu sebelum pandemi ini kan banyak orang ya mau menanam vanili. Sekarang kan mungkin kendalanya karena dana, mungkin dia punya dana tapi tidak mau ya karena dia tidak kerja gitu loh. Ada kendalanya itu dah, masalah konsumen mengurang lagi, tidak terlalu ramai. Tapi tetap jalan saya buat ini. Siapa tahu kalau ada orang beli, yang saya tanam sendiri di rumah, bentar boleh dilihat itu. Tetap jalan, sehari-harinya bikin berapa dia. Kalau satu hari kadang-kadang tergantung juga kondisi ya. Ya paling anu lah, kalau ada pesanan itu saya paling dapat ya 15 dia sendiri dah, itu ndak ada orang lain yang membantu, sendirian bisa dapat 15 tiang lah. Cuman ini aja saya tekuni dulu gimana biar berhasil gitu lah. Di samping saya bikin tiang ya sambil juga nanam vanili biar punya gitu loh, biar ada nanti siapa tahu bagus nanti harga buahnya. Yap, saya jalankan sambil memelihara itu juga. Di sini ada juga kurang lebih ya, itulah 500, kurang lebih lah 500 pohon. Mudah-mudahan nanti berhasil. Semuanya dibilang bagus, ini baru kita kan ya siapa tahu nanti masa depan gitu loh. Sekarang memang di saat pandemi gini kita tidak punya kerjaan, biar ada nyambung daripada bengong gitulah. Tetap jalan terus, sedikit demi sedikit kita boleh harus berbagi dengan teman-teman cara-cara menanam vanili, cara membuat tongkok vanili, mana yang lebih bagus, mana yang dari hijau sama sambuk itu boleh. Di sini udah ada contohnya, kalau pakai hijau ada hasilnya begini, sambuk begini, padahalnya sama. Boleh nanti sharing sih, apapun itu datang ke rumah saya. Nah menurut saya begini gitu loh, tidak tahu lah orang lain bagaimana gitu kan. Karena saya itulah bukanlah apa namanya itu sekolah di pertanian, dah SD aja saya tidak sama. Saya ngomong apa adanya. Nah, kalau ada apa adanya, kalau bohong saya boleh ke rumah saya lihat penilinya di sini. Bagaimana, betul nggak berhasil lihat? Ini sekarang kan musim hujan, dah berapa bulan hujan ini. Saya lihat penilinya teman-teman saya itu semuanya udah banyak yang busuk batang. Kalau panili saya Astungkaro ini semuanya enggak, sama sekali enggak ada busuk batang. Berapa bulan dah hujan. Karena saya memakai teori saya sendiri gitu loh. Boleh nanti siapapun yang mau ya konsultasi dengan saya, datang, terbuka loh, apa aja. Kalau masalah tiang oke lah, mau pesan sama saya nanti boleh. Jadi saya sudah kan bilang tadi per tiang harganya 40.000 pakai pipa. Sama kok pakai hijau, pakai sambuk saya kasih nanti 40. Sebenarnya kan kalau pakai hijau itu lebih mahal. Kenapa? Bahan bakunya seperti hijau kan mahal ya. Nanti sharing sini ngobrol. You in this time I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind.